Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dengar dengan jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Hari ini ya kita akan bahas tentang nikah ya. Jadi menarik sekali sebetulnya nikah ini karena memang semua orang mesti punya cita-cita kepengen nikah. Nggak tahu kalau di sini ada mahasiswa yang nggak pengen nikah, saya coba ngacung ya. Kamera tetap on Masuk ya? bed. Ya, kamera tetap on ya. Cek aku dewean, maksud saya sendirian. Jangan dinyalakan. Tidak lama-lama. Baik ya. Karena kita hari ini semuanya mesti kepingin nikah siapapun itu ya, mesti kepingin dan punya niatan untuk nikah. Maka dari itu menjadi penting gitu loh. Bab nikah ini menjadi penting. Nah, nikah itu gimana? Tadi sudah jelaskan sama pemateri yang awal tadi bahwa nikah itu adalah sebuah misalkan holido, perjanjian yang agung, perjanjian yang apa namanya? Yang memang enggak boleh dibuat main-main, ya. Jadi kenapa enggak boleh dibuat main-main? Karena itu tadi bahwasanya ini adalah merupakan sesuatu yang dulunya haram itu bisa menjadi halal. Ya, hubungan suami istri ya, kalau belum ada keterikatan pernikahan itu maka akan menjadi zina. Ya, hubungan hubungan suami istri ya. Nah, ketika sudah ada keterikatan pernikahan tentu hukumnya menjadi halal, bahkan halalan thayyiban kan begitu. Nah, ini menjadi penting gitu lah ya. Menjadi penting untuk kita pelajari karena kita tentu akan dan kepingin ya. Kalau saya sudah pernah menikah jadi pengalaman lah. Mungkin Mas Malida teori ya. Jadi betul apa yang dikatakan Mas Malida tadi, saya belum pengalaman ya, tapi berharap semuanya nanti akan menikah. Nah, tentu begini, ketika nikah itu ya, karena tidak bisa buat main-main, maka tentu kalian juga harus paham dulu sebelum kalian melakukan itu. Nah, hal yang menjadi urgent atau yang terpenting tentu menjadi syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Ya, ketika kalian pengen menikah, syarat dan rukunnya juga harus terpenuhi. Nah, sebetulnya pada esensinya hukum nikah itu tidak wajib. Ya, saya ulang lagi, hukum nikah esensinya itu tidak wajib. Ya, perkara kepingin diempet lah susu lali rek, umpamane gitu. Nah, tapi ya kemudian ya bisa sih menjadi wajib kalau kamu gak kuat ngempet poso kuat kamu terus kemudian wajib nikah karena mungkin kamu sudah punya secara finansial sudah punya cukup modal di nikah. Nah itu maka menjadi hukumnya aja kamu kepengen gak ngempet umpamanya. Nah itu menjadi wajib. Tapi pada esensinya hukumnya adalah sunnah karena itba bisunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngikut nopo dawe Kanjeng Nabi. Annikahu sunnati jadi Nabi kan gitu. Paman rohi bali sunnati sing sapa wonge gak gak seneng mbek sunahku yo. Palai samini berarti tidak masuk golongan saya. Kan begitu. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Nah, jadi sunnahnya seperti itu. Nah, sunnah itu jadi ketika kamu sudah punya modal seduwe, modal itu ya pokoknya kamu punya mahar, kemudian kamu juga punya keinginan. Nah, itu menjadi sunnah. Ya, terus juga sudah balik, masih sudah berumur. Nah, pernikahan dini itu bagaimana, Gus? Nah, pernikahan dini itu ketika memang belum balik, ya, itu tidak masuk kategori. Artinya tidak masuk kategori sunnah. Harus balik dulu, gitu ya. Harus balik dulu. Terus kemudian juga ada syarat dan rukun tentunya. Syarat itu harus dipenuhi sebelum sebelum adanya ritual pernikahan. Syarat itu. Rukun itu berarti ada ketika waktu pernikahan. Nah, artinya syaratnya dulu. Apa syaratnya? Ya tentu wong kudu padha-padha Islam. Tadi ada pertanyaan tadi loh, Pama nikah dengan orang Kristen apa boleh? Tidak sah nikahnya. Kecuali ya si suami atau si istri tadi masuk Islam dulu, disahadatno sik baru dinikah nih. Bisa dipahami ya. Jadi kudu sahadatno dhisik baru dinikahno.
Terus kemudian ya, ya syarat-syarat yang lain bagaimana? Tidak dalam ihram, betul tadi. Terus kemudian mang apa sing anu sing mau kawin lari gimana? Berarti kan itu tidak ada walinya. Nah, nanti wali itu termasuk dalam kategori rukun ya. Dalam kategori rukun berarti apa namanya harus dipenuhi ketika kamu nikah. Bentar. Nah, ketika menikah, ya karena tadi juga ada pertanyaan terkait bagaimana sih hukumnya ketika menikah itu, wali dulu ya. Wali tadi, apa? Kawin lari apa ya, Bang? Ya, kawin lari, karena tidak direstui ya tadi ya. Karena gitu. Terus kemudian ada lagi, apa Mang Rek? Online ya, Kawin kontrak. Oh, kawin Ya. kontrak, ya kawin kontrak. Ada online juga, Pak. Oh, ada online juga. Gini. Nah, yang menikahkan kamu nanti untuk yang perempuan tentu harus walinya. Pak, gimana kalau walinya cerai umpamanya? Tetap dia punya kewajiban nikah norek. Paham ya? Umpama Malida ini cerai mbek bojone umpama. Itu anak-anak wedok. Nah, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah ya Mas Kongko aja ya. Contoh iki, ya wis lah, si fulan lah umpama. Si fulan ini laki-laki, Amir lah, Amar. Ya. Umpama Amar ini punya anak perempuan, ya. Kemudian dia cerai dengan istrinya. Maka si Amar tadi tetap punya kewajiban menikahkan anak perempuannya meskipun dia sudah cerai dengan istri. Bisa dipahami maksud saya? Kecuali mati. Nah, loh ya. Kecuali mati. Loh Pak, terus Amar iki nok, Pak. Golek wis nok wong-wonge, gak hilang batang hidungnya, Pak. Mari cerai, mari hilang. Itu gimana? Nah, itu terkait wali ya. Maka kalau memang sudah berusaha mencari, terus kemudian tidak menemukan, maka dia boleh menggunakan wali hakim. Golekane wangel Pak si Amar ini tadi Pak. Si Amar tadi wangel golekane umpama. Padahal iki anaknya Amar iki. Nah, maka jadi itu begini juga. Nanti ketika umpamanya biasanya yang sering terjadi di kehidupan kita, ada bule kemudian anaknya dipek bude atau sebaliknya mungkin. Bule ngepek anaknya bude. Lah siapa kemudian yang harus menikahkan? Tetap sing gue hak menikahkan itu adalah Pak D tadi, anak bapak secara biologis. Lek bapak secara biologis ada, ndak boleh Pak Li melok-melok nikah ora oleh. Karepe dhewe jenenge iku. Paham maksud saya? Jadi ketika bapak secara biologis masih ada itu, maka bapak sing masih iku mang dipek ya. Biasanya ada ya bulik ngepek anake bude, umpamanya gitu saking sayangi atau mungkin si bulik tadi tidak punya anak, umpamanya begitu. Itu tidak boleh. Ada lagi begini, sengeri meneh iki. Naudzubillah kan tadi saya bilang bahwasanya nikah itu menghalalkan yang haram menjadi halal kan begitu, yang dulu disebut zina menjadi halal. Nah, bagaimana kemudian hukumnya arek sing naudzubillah sing apa sing jenenge bahasanya angel. Wis kok usah bahasa halus-halus lah wis. Anak zino lah wis. Saya bingung cari bahasa halus ya. Anjane memang kan tidak bisa wala taqrabu zina, nyedel ora oleh rek. Apa meneh kamu sampai berzina, apalagi sampai dua anak. Begitu. Maksudnya anak dari hubungan seperti tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kemarin itu ada santri naudzubillah itu ya. Sekali lagi itu tegaskan bahwa itu bukan pondok pesantren, tapi sekolah berasrama. Ya. Jadi itu sekolah berasrama. Bukan pondok pesantren, karena beda tipologinya pesantren sama. Terus kemudian apakah itu sah? Sah. Waline no. Bapaknya raro. Kok karepe dhewe. Apa kate Imam Mujahid tadi nyaingi Imam Syafi'i.
apa nyanyi madzhabul arba'ah kamu membuatnya, tidak boleh. Harus melalui konsensus fikih loh ya. Jadi itu sudah menjadi syarat umum wali ini lah. Itu nggak wali mau dinikah. Nah itu bukan dinikah, namanya diperkosa kan begitu. Ya cocok memang kalau ngomong diperkosa, tapi jangan saya membawa nama pesantren. Karena di situ nggak ada tulisan pesantren sama sekali, adanya boarding house gitu. Ya boarding house. Tahu yang saya maksud ya? Nggak perlu saya sebutkan lah. Tahu, Pak. Hukum anak zino itu bagaimana? Ngerti lho, jadi kembali ke Quran bahwasanya wala taqrabuz zina. Zina iku ora oleh rek nyedek-nyedek apa meneh sampai numpai. Apa meneh sampai hamil wala wis. Saya sebenarnya mau cari yang bahasa paling halus tapi gak enak. Ora ono sing halus, wis ngono kuwi lanjut. Memang hal yang jelek biarkan jelek aja. Guys. Ini supaya kita semua semoga kita dan anak turun kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Niatnya begitu ya. Jadi niatnya semoga kita dijaga dan anak-anak turun kita. Kan sama nggak pengen toh. Seperti itu nggak pengen toh. Mana sing pengen ngajung coba. Mboten. Mboten, Pak. Mboten lah ya makanya kita begini ini bahas seperti ini berdoa semoga kita dan anak-anak turun kita semua dijaga dari perbuatan zina. Gitu loh. Hukum bagaimana terkait dengan anak seperti itu? Ini loh ya. Gusti Allah perintah bahwasanya kamu jangan sampai mendekati zina. Karena apa efeknya sistemik. Termasuk dalam konteks fikih begini, ketika anakmu iku mang, anakmu lah, anaknya Amir lah tadi, Amir apa Umar? Amr lah. Anaknya Amr tadi, Amr zina ambek sapa sing anu? Amr zina ambek wong wedok umpamane, ambek balon umpamane lah wis. Tak ngomong balon ngene wis ya. Jenenge cek anu lah kok ngomong jenenge wong wedok, wah engko penistaan ndak enak juga kan. Terus Amr umpamanya zina mbek balon. Mana balon itu meteng. Balon A umpamanya. Mawar lah biasanya mawar ya biasanya. Lek di Indonesia itu mawar biasanya. Amr zina mbek mawar. Ya berhubungan gelap, senengannya sing peteng-petengan kan. Pas listrik mati benar. Mari ngono duwe anak. Anak iku mang dadakno wedok. Ya kan? Tadi Mas Malida bilang apa Mas yang surat sing mau waca mau apa Mas? Azani yang pundi Pak? Ayang kihu Yang lah. oh, itu Pak. Oh, itu terakhir. Azani layang kihu illa zaniatan au musyrikatan. Wa zaniatu layang kihuha illa zanin au musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Tafsirannya itu begini, maksudnya itu bukan menjadi hukum loh ya. Tafsirannya begini, umume wong tukang zina iku rabine oleh tukang zina. Paham ya? Bukan tidak boleh, tapi umume wong tukang zina itu ya oleh wong tukang zina itu ngono maksudnya. Di Quran itu begitu. Kan nggak mungkin tuh, Rai, umpama balon X, mawar lah, mawar nikah ambek ketua Ansor kan kok nggak mungkin tuh ya. Apa ketua PCNU kan nggak mungkin. Paham maksud saya? Kan ya jijik lah, maksud lo harus anu kan begitu. Pamane lah ya, ini contoh dari hukum. Itu bukan menjadi hukum, tapi menjadi nggak bisa kan kok nggak mungkin, ya kemungkinan itu ada mungkin tapi 1%. Tapi koyo eman begitu loh, mau kiai oleh tukang pezina gitu umpamane kan yo ndak anu lah. Ora gelem lah umpamane gigolo kenalan mbek ketua Fatayat kan yo rada eman to rek yo. Yo gak gelem lah sing ketua Fatayat kan begitu. Molah dapuranmu koyo ngono umpamane. Itu yang dibaca Mas Malida tadi sebenarnya tafsirnya seperti itu. Itu bukan menjadi hukum tapi menjadi sebuah hasanah bahwa normatifnya itu begitu. Wong lek tukang zina kok ya olehmu itu tukang zina rek. Makanya sampean ketika pengen oleh wong soleh atau solihah, ya kamu harus memperbaiki diri ngono Mas. Ojo mek kamu kepengin waduh aku kepengin bojo sing ayu solihah ada dapuranmu piye? Ngono kan delok awake dhewe dhisik. Kamu harus mempersiapkan diri kamu supaya pantas untuk dilamar atau melamar orang yang kira-kira selevel dengan kamu. Atau mungkin kira-kira meh cocok lah ambek sampean kado-ado. Lek bahasane sekufu ngono. Sekufu juga salah level sampai awake dhewe. Ngono lho maksudnya. Nah, udah bilang muga-muga gak oleh wong zina kan begitu. Nah,
Kemudian les kadung lahir ngono ku ya apa hukumnya Pak umpamane ya. Hukumnya begini, kalau lahir laki-laki, amer ratin bapakne to. Nikah iku dikredit. Ya, sak durunge dibayar lunas wis tumpake dhisik. Kan sistem kredit ngono to Rek ya. Jadi ditumpaki dhisik baru dibayar lunas. Wis. Mas Yoto umpama si Amer tadi nikah dengan si Mawar ya. Mas Yoto dua-duanya nikah apa boleh Pak dengan boleh. Oh ya. Lek kamu ngomong enggak boleh atau ulama fikih itu bilang kalau sampai enggak boleh gue zina terus, tambah dosa akeh. Akhirnya apa? Jalan satu-satunya lek pengen nikah noe. Nah, jadi para ulama itu biasanya membolehkan wong nikah kondisi tadi ya, seperti tadi wis kadung zina, meteng nikah noe Mas ya. Saya pun juga gitu. Ya, ketika dia zina tak nikah no. Karena apa wis iku sampai dibiarkan tidak menikah kumpul kebo, dosane tambah akeh menerek. Ya. Salatmu enggak 40 tahun enggak diterima loh, ngawur ya. Paham ya Mas saya? Makanya wala taqrabu zina. Kemudian punya anak, umpamanya anaknya perempuan, si anaknya Amr. Amr ini enggak boleh mewalikan, jadi wali enggak oleh. Paham ya? Sampai kayak ngono Mang. Rono anaknya anak kreditan, di sana hasil zina angel-angel. Si Amr tidak boleh mau menjadi wali anak yang perempuan tadi. Nah, terus gimana Pak statusnya? Ya kudu wali hakim. Karena dia tidak anak secara sah dalam hukum Islam. Bisa dipahami ya? Ono gambaran rek maksud saya. Iku efek sistemik zina koyo ngono Pak. Lho Pak, umpamane Pak, dia maksa Pak. Oh, ke anakku kok, ancene anakku masih iku tak kredit dhisik ancene tak apa meteng dhisik durung nikah. Lek dipaksa akhirnya iku mang nikah ora sah, akan menimbulkan efek lagi bahwasanya nikah ora sah berarti arek iku mang sing dinikahno kumpul kebo maneh. Naudzubillah min. Bisa dipahami Mas saya? Bisa? Halo. Bisa, Wak. Saya. Wes, satu. Yang kedua, ya, ketika itu tadi umpamanya ya anaknya lanang. Ya. Anaknya lanang. Kemudian si bapaknya tadi mati. Si Amr tadi mati. Arek lanang iku mang siji ora entuk warisan rek. Secara hukum fikih, hukum faraid gak entuk warisan rek iku. Lho koyo ngono lho. Gak medeni ya, Mas. Jadi pomo gak dikek warisan gak apa pancen gak entuk warisan rek iku. Termasuk sing wedok mang ya ora entuk warisan. Karena dudu anak. Maksudnya tidak anak yang sah secara hukum Islam. Hukum fikih gak sah dia sebagai anak. Sampai koyo ngono. Lah engko Pak di akhirat yo bapaknya sih diancem. Paham maksud saya? Itu kan sebenarnya kesalahannya bapaknya, tapi kan merembet kok dinti. Ya, kesalahannya ya ora bapak etor ya ibune barang, mau ibune yo gelem dikeloni. Ngono lho maksudnya ya. Nah, makanya ketika di sini ngapunten. Kadang juga ada orang seperti itu. Ngono sik mentolo direjakne ngerti direjakne. Gue terap gede nanggap kepang, nanggap orkes Melayu. Opo-opoan dong, padahal wis meteng loh ya. Wis asmasa kan zino. Kemudian saya kadang bilang begini, wis lek ngono, ojo ditekan, ojo bowo kon. Kalau sampean bowo, kamu berarti sama saja membantu hal-hal yang bersifat maksiat atau merestui maksiatan kemerajale. Saya biasa begitu. Memang tetap tak nikah no, ngono ya. Tapi lek sampai nggak geden-geden, nggak bowo umpamane ngono ya, nanggap wayang, nanggap kepang, nanggap apa meneh. Biasanya nanggap orkes Melayu, ojo dibowo, cek kapok. Karena itu salah. Ngono. Lah dikira dinikahkan itu dikira oh berarti bener aku apa-apa lek ngono. Lah cek keliru. Dinikahkan itu supaya mencegah kemudorotan yang lebih lanjut. Kalau sampai tidak dinikahkan wis koyo ngono iku mang, akhirnya arek kumpul kebo meneh wis salah. Akhirnya ulama sepakat yo dinikahkan ora apa-apa. Meskipun dia kondisi hamil. Beda ketika orang cerai ya kemudian dia hamil, yo tunggu masa iddahnya sampai selesai. Ngono ya, orang harus bersuami ya istri ya, seorang wanita yang sudah bersuami ya tetap harus tunggu masa iddahnya kalau dia hamil dan lain sebagainya. Itu tetap tidak boleh nikah. Kudu lek memang ketahuan hamil, ya kudu harus selesaikan dulu. Masa selesaikan itu ya harus sampai
apa namanya, melahirkan dulu baru nikah lagi. Bisa dipahami. Tapi lek arek Joko ambek apa perawan itu memang berhubungan zina itu tadi, maka hukumnya menjadi tadi ya tetap dinikahno. Tapi lek nggak rencana-rencana ojo teko, saya bilang begitu, ojo teko. Karena ketika teko atau bu kamu berarti sama saja mendukung perzinahan, mendukung adanya legalisasi zina. Wes saya bilang begitu. Ada juga mentolong ngono kuwi, ra isin. Aku jen gumun. Arek saya kok nemen-nemen lho. Alhamdulillah semoga mahasiswa saya selamat semua. Ya termasuk saya dan anak-anak saya lah, anak-anak kita lah ya. Kan tetap kita punya rencana punya. Nah, sekarang ya zamannya seperti ini maka hal-hal kecil, hal baik yang sekecil apapun ya coba kita lakukan. Termasuk saya tadi begitu. Aku lek ngaji mesti ngono, lek ana wong zina. Mari wis dinikahno tok kerjaan-kerjaan. Ojo teko. Sampean berarti sama saya mendukung adanya perzinahan. Kamu mentolo anak-anak putumu koyo ngono kabeh. Akhirnya wakas nggak kelihatan teko. Cek kapok. Itu hukuman sosial. Padahal Kanjeng Nabi malah kudune dirajam. Tapi kita kan nggak tahu lah ya. Maksudnya kita nggak tahu bahwa tidak tahu itu maksudnya kita nggak punya saksi. Memang harus ada dua saksi dan sebagainya lah. Ini tidak saya bilang terlalu detail. Yang jelas bahwasanya umpama ya dia sudah lahir kejadiannya. Ini kan kita di Indonesia nggak pakai syariat Islam ya. Jadi yo maksudnya bukan plek hukum fikih total yang digunakan tapi menyesuaikannya, penyesuaian. Ya. Kalau plek hukum fikih nyolong kamu ketok tanganmu, ayo. Ngeluh tuh zaman. Ngeluh tak gak? Ngono tuh maksud saya. Jadi kita penyesuaian ya, fikih penyesuaian lah, fikih kontemporer lah begitu. Tadi saya bilang bahwasanya hasil zina itu tidak ora oleh warisan ya. Anakmu itu ora oleh warisan. Anakmu lah, anaknya si Amr tadi tidak dapat warisan ketika bapak ibu meninggal. Sing warisan adiknya itu mang sing nikah, sing hasil pernikahan secara sah. Itu cara hukum fikih, cara hukum faraid. Kemudian umpama si Amr kan dua anak lanang. Nah, mari lanang rabi dua anak wedok. Nah, Amr mati. Nah, si anak lanang tadi itu tidak boleh menggantikan Amr sebagai wali. Waduh, karu-karuan tuh ya. Ruwet kayak ngono ya. Paham maksud saya? Jadi Amr tadi kan meninggal. Nah, seharusnya diwaleni masih iku mang anak lanang sing pertama iku mang. Lah ternyata anak lanang iku mang anak haram. Maksud anak haram. Anak hasil kiku-kiku iku mang sebelum pernikahan. Maka si anaknya lanang kemang malih gak entuk maleni adikne. Ngeri to ya? Ngeri. Sampai seperti si jur ora entuk warisan, ora entuk waleni, ya bapakne ora iso maleni umpama anake wedok. Nauzubillah min dzalik. Wis. Apa meneh pertanyaane Mas? Kayak menarik pertanyaan. Oh, ya nikah online. Saya kira musim online ya. Mbadoknya online saiki. Saya jelaskan, nikah itu karena tadi perjanjian misakon golido, perjanjian yang sangat agung. Maka nikah itu menjadi sesuatu yang sakral. Syaratnya siji harus satu zaman, satu makan mutasil ketika ijab kabul. Namanya zehot. Zehot terdiri dari dua, satu ijab, yang dua kabul. Ijabnya kumang, apa waline kumang nikahno, mari ngono sapa jenenge si pengantin pria nanti menjawab kobil tun nikahaha. Orang kobil tun nikahaha lo ya. Kadang saya sering wong sing gak belajar ya ngawur. Kobil tun nikahaha. Itu bahaya, salah itu. Harus kobil tun nikahaha. Nah, tadi yang tanya ya. Nah, sing lanang-lanang iki harus hati-hati. Kobil tun nikahaha. Hak ambek hak. Hak balikin yang perempuan tadi. Ngono Mas. Ya memang bahasa Arab itu lebih simpel, tapi iku lek sampai keliru sampean usah, padahal itu keliru. Kamu enggak boleh tanggung jawab sama ngarepe pangeran. Ngeri itu. Saya pernah itu sampai diulangi berkali-kali. Cerita saja dulu di Malaysia, enggak usah disebutkan lah, nanti rasis nanti jadi.
Jadi nanti ini soalnya mau saya upload nanti malah jadi rasis nanti. Nanti ceritakan ketika offline aja ya. Kemudian berarti sihgot nikah itu ada ijab, ada qabul. Nah, kemudian tadi ketika ijab qabul itu harus satu zaman, sewaktu, satu makan, sak panggonan rek. Saat ngono kudune lek ijab qabul iku. Satu zaman, satu makan, mutasil. Satu zaman itu satu waktu. Ora oleh ijabe saiki qabule sesuk. Jan ngawur iku jenenge. Paham maksud saya? Oh sesuk ae ngono. Umpama satu zaman satu waktu kan itu. Jabe saiki kok boleh sesuk, iki ora oleh. Satu waktu. Satu makan, satu zaman satu makan itu panggonan. Panggonan ini ndek kono ku mau. Nah, sijine ndek kene siji ndek Inggris ora oleh rek. Ngawur ya kamu. Itu gaya anu dhewe iku ya. Paham maksud saya? Terus kemudian mutasil langsung nyambung. Koma aku muni halan. Maka kemudian kamu harus cepat jawab. Pas kamu tak salamin umpama Malida tak akidno Malida. Ini dah salaman aku dah. Aku semuni hal kok apa? Tuh zawija antah tuh bla 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 sampai halan umpamane. Mari ngono Malida sih Pak. Anu Pak. Apa jenenge? Tak anu sih aku Pak. Gatel mau kuping enggak oleh diselani dengan sesuatu itu enggak boleh. Mutasil, harus mutasil langsung nyambul. Langsung qabil tu nikah wa taswija bil mahril matur ngono langsung. Ora oleh sik iku ora oleh. Bijim-bijim, waduh ya ora oleh rek. Paham ya? Kata nikah wis salah ndak bijim, iku ndak boleh. Nah. Terus kemudian mau aku nikah namanya halan, tak ajak salaman halan. Yo sik tangkel enak yo tak terusno paling gak enak yo gak sido. Nah, aku dantemi tambah nabi anu ya. Bisa dipahami ya? Jadi tidak boleh, mutasil harus langsung nyambung. Ijab qabulnya harus langsung nyambung. Saya harus ngomong ijab, kamu harus ngomong qabul. Qabul tu nikah wa taswija bil mahril madhkur. Wis ngono tok. Pendek. Nah, tapi ya itu tadi yang permasalahannya harus makharijul hurufnya harus jelas. Qabul tu nikah. Nggak boleh nikah. Makanya nikah kan nun. Nunnya itu terdiri dari nikmah. Wong nikah nikmat rek. Wis lah. Saya getun. Kenapa nggak dari dulu nikah? Nikmat nikah itu. Karena apa? Bahwa separuh agamamu itu terpenuhi ketika kamu nikah. Saya sholat berjamaah, ambil Mas Malida sholat berjamaah. Yo, ganjarannya beda rek. Separuh kace. Paham mas saya? Ngono. Ya habis nikah itu beda. Nun nikmah nikah. Kafe kafah. Hae hikmah. Lek cara apa? Cara definisi secara teologis mungkin ya. Nikmah wong nikah itu nikmat rek. Wong nikah. Hae apa? Kafe kafah, menyempurnakan agama kalian. Makanya lek gak nikah itu yo kaya ramanut sunai Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi yo nikah kok. Dan begitu. Terus kemudian hae hikmah. Wong lek nikah itu mesti oleh hikmah, akeh hikmah. Termasuk salah satu ya tadi memperbanyak umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.